Sahabat pencinta catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah materi yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan taktik dan strategi bermain catur Anda. Ingat sahabat catur, kalau Anda tidak punya kemampuan taktik dan strategi, itu sama saja artinya Anda bermain catur tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dan itu artinya Anda akan dibikin rujak oleh lawan-lawan Anda. Di dalam setiap permainan catur, kita akan menjumpai partai-partai yang penuh dengan langkah-langkah strategi, atau juga partai-partai yang penuh dengan langkah-langkah taktik kombinasi. Oh iya sahabat catur, di dalam permainan catur ada dua jenis pertempuran yang berbeda. Yang satu berisikan banyak tipuan, jebakan, taktik, dan terkadang muncul langkah tak terduga akibat bentrokan kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, pertempuran terjadi pada posisi buah masing-masing agak berjauhan. Pertempuran terbatas pada pengintipan, penyusupan buah minoritas ke kubu lawan. Arah tujuan serangan adalah dengan persiapan lambat melalui penyusunan buah dan majunya bidak. Untuk jenis pertempuran pertama disebut tipe kombinasi taktik, dan yang kedua gerakan strategi. Pada video kali ini saya akan membahas permainan yang mengandung unsur kombinasi taktik. Kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1844. Putih dipegang oleh Alexander Popman dan hitam oleh Petrov. Di sini putih mulai bidak E4, Petrov E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Ini adalah pertahanan Italia atau Bicocchiano yang sangat terkenal. Hitam gajah C5, putih C3, hitam kuda F6, putih bidak D4, E pukul D, hitam bidak E5 mengancam kuda. Di sini sebenarnya langkah yang paling umum atau paling lazim dimainkan hitam. Bidak D5 mengancam gajah, gajah B5 mengikat kuda, hitam kuda E4. Kita kembali. Tetapi di sini Petrov lebih memilih langsung kuda ke E4. Dan di sini putih gajah D5 mengajak permainan tajam. Ya, hitam karena sudah melangkah ke E4, jelas konsekuensi dari langkahnya. Kuda pukul bidak F2 mengancam menteri dan benteng sekaligus. Dan di sini tentu putih menerima korban kuda, raja pukul kuda. Dan hitam melanjutkan bidak pukul C3, open skat, raja G3, bidak pukul bidak, gajah pukul bidak, hitam kuda E7 mengancam gajah, putih kuda G5 mengancam bidak di F7. Sekarang mari kita perhatikan dulu perimbangan buah. Hitam memiliki 3 kelebihan bidak untuk ganti kuda yang sudah dikorbankan. Jadi secara hitungan buah,
posisi masih tetap berimbang. Dan di sini sebenarnya tadi putih lebih baik bidak maju F3 atau gajah ke E4. Jadi tidak langsung menyerang dengan kuda ke G5. Tetapi di sini sebenarnya putih melakukan langkah ini juga sudah dengan perhitungan yang matang. Dia sudah menghitung bila hitam kuda pukul bidak D5, maka dia akan pukul bidak F7 mengancam dengan benteng. Dan bila raja pukul kuda, maka menteri pukul bidak kuda D5 skak. Dan ini posisi menguntungkan untuk putih. Dan ini benar-benar sudah diperhitungkan oleh putih dan dia yakin kalau kombinasinya akan menciptakan keunggulan. Kita undur. Dan di sini melihat hitam melihat putih yang bermain agresif, maka hitam juga menantang putih untuk bermain tajam. Benar di sini hitam kuda pukul gajah dan putih sebelum memukul kuda di D5, maka dia mengambil bidak F7 dulu. Dan dia sudah menghitung kalau memang di sini pilihan yang terbaik untuk putih hanya raja pukul kuda, dan dia akan pukul kuda sambil skak, dan posisi menguntungkan untuk putih. Di sini ditinjau dari strategi, maka permainan berimbang dalam materi dan juga perkembangan. Tapi pada posisi tajam yang penuh dengan unsur-unsur taktik kombinasi, maka yang dihitung bukan perbandingan buah. Di sini yang lebih diperhitungkan adalah unsur taktiknya. Dan di sini hitam lebih memilih rokade pendek. Putih punya rencana taktik kombinasi dan hitam juga punya taktik. Di sini masing-masing mengadu keahlian di bidang taktik kombinasi. Di sini seandainya putih mengambil kuda di D5, tentu benteng pukul kuda, dan bila menteri pukul gajah, maka menteri skak G5, raja terpaksa H3, bidak maju D6 open skak, dan posisi putih sudah mat paling lama 3 langkah. Kita undur kembali. Nah, di sini setelah hitam rokade, maka putih pukul menteri di D8. Ini sudah diperhitungkan pula oleh hitam tadi sebelum dia mengorbankan menteri. Artinya di sini hitam dan putih saling beradu taktik. Siapa yang paling lihai, maka tentu dia yang akan unggul. Di sini hitam gajah F2 skak, raja H3,
Bidak D6 open stack, bidak maju menutup, kuda skak ke F4, raja G4, kuda pukul bidak G6, putih bidak G3, hitam kuda D4 open skak, putih kuda tutup, gajah pukul kuda skak, raja H4, kuda F5 skak, raja H3, kuda D3 open skak, raja terpaksa H4, kuda G2 skak, raja H5, bidak G6 skak, raja G5, hitam menutup dengan gajah E3, skak mat. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang penuh dengan unsur kombinasi taktik, dimana di sini kita tidak membutuhkan lagi perhitungan nilai buah. Yang dibutuhkan di sini hanya aktivitas buah dan kecepatan. Semoga sahabat catur bisa membedakan antara permainan yang penuh dengan kombinasi taktik dan permainan yang penuh dengan unsur strategi. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Smazher Mat atau mati terjepit. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.